wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi penyajian data. Namun sebelumnya, apa itu penyajian data? Penyajian data merupakan proses selanjutnya setelah mengumpulkan data. Dalam penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu sajian data dan menyajikan data. Tahukah kalian bentuk-bentuk dalam sajian dan menyajikan data? Nah, bentuk-bentuk sajian dan menyajikan data antara lain bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram gambar. Berikut ini contoh penjelasan mengenai bentuk-bentuk yang terdapat dalam penyajian data. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Contohnya seperti di bawah ini. Perhatikan data tinggi badan siswa. Jika sudah selesai mengamati, sajikan data dalam bentuk tabel. Jawabannya, tinggi badan siswa 134 cm dimiliki oleh 2 orang anak. Kemudian 135 dimiliki oleh 5 siswa. 136 dimiliki oleh 4 siswa. 137 dimiliki oleh 6 siswa. 138 dimiliki oleh 5 siswa. 139 dimiliki oleh 3 siswa. Kemudian tinggi badan 140 cm dimiliki oleh 1 siswa. Selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau disebut dengan piktogram. Menyajikan data dalam bentuk gambar merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk gambar. Gambar digunakan untuk mewakili benda yang menunjukkan banyak benda sesungguhnya. Contohnya, data banyak orang diwakili dengan gambar orang. Untuk lebih jelasnya, coba kamu perhatikan contoh di bawah ini. Ukuran sepatu 38 sebanyak 8 orang. Ukuran sepatu 39 sebanyak 11 orang. Kemudian ukuran 40 sebanyak 14 orang. Ukuran sepatu 41 sebanyak 13 orang. Ukuran sepatu 42 sebanyak 4 orang. Nah, sajikan data di atas ke dalam bentuk diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram. Jawabannya, diagram gambar atau piktogram yang menyajikan data ukuran sepatu dari 50 orang sebagai berikut. Nah, keterangannya dalam gambar tersebut, orang yang berwarna hitam mewakili 1 orang. Kemudian orang yang pada gambar berwarna abu-abu itu juga mewakili 1 orang. Nah, jika gambar tersebut digabungkan, artinya mewakili 2 orang. Perhatikan gambar tabel dan gambar orang tersebut. Nah, gimana cara menjelaskan jawabannya? Nah, ukuran sepatu 38 yang orang sukai sebanyak 8 anak. Karena kan orang yang berwarna hitam ada 4 dan orang yang abu-abu pada gambar juga ada 4. Jadi 4 ditambah 4 adalah 8. Jadi totalnya banyak orang yang memiliki ukuran sepatu 38, yaitu 8 orang. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram batang.
menyajikan data dalam bentuk diagram batang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk batang persegi panjang. Tinggi setiap batang menunjukkan frekuensi setiap datum. Jarak antar batang sama. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian membuat skala pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian membuat batang untuk menunjukkan frekuensi setiap datum. Yang terakhir melengkapi diagram batang dengan keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Contohnya, perhatikan data alat tulis yang terjual di toko pintar dalam sehari. Buku tulis sebanyak 20 buah, ballpoint sebanyak 14 buah, pensil sebanyak 19 buah, penggaris sebanyak 12 buah. Kemudian perhatikan diagram batang mengenai alat tulis. Buku tulis dimiliki oleh 20 siswa, sedangkan ballpoint dimiliki oleh 14 siswa. Kemudian pensil dalam diagram batang tersebut menunjukkan 19 siswa yang memiliki alat tulis pensil. Kemudian yang terakhir penggaris dimiliki oleh 12 siswa. Nah, berikut jawaban dari diagram batang mengenai alat tulis sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis merupakan diagram yang menyajikan dalam bentuk garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data dari waktu ke waktu dan jangka waktu tertentu. Contohnya seperti berikut. Perhatikan data perubahan suhu di kota Yogyakarta pada hari Rabu berikut. Waktu 07.00, suhu yang dicapai yaitu 24 derajat Celcius. Kemudian waktu 10.00, suhu yang didapat 30 derajat Celcius. Kemudian 13.00, suhu yang didapat yaitu 32 derajat Celcius. Kemudian 16.00 yang didapat suhunya 29 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir pukul 19.00 didapat suhu yang didapat mencapai 26 derajat Celcius. Nah, sajikan data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut. Pada waktu 07.00 suhu udara yaitu mencapai 24. Pada pukul 10.00 harum berhenti pada suhu udara 30 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 13.00 jarum berhenti pada 32 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 16.00 jarum berhenti pada 29 derajat Celcius. Kemudian jarum yang terakhir pada pukul 9.00 yaitu 26 derajat Celcius. Jadi jawaban dari soal tadi yaitu seperti gambar berikut ini.